Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Mas, kepada Mas Randy yang hadir, selamat datang di Berarti. Enggak kesasar kan? Alhamdulillah. Kepada Mas Eko selaku ketua masjid yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang walaupun sudah hadir kayak bahasnya, ya, teman-teman mohon untuk tenang dulu, ya. Kan biar saya berbicara, atau teman-teman mau ya, kan saya di sini. Oh enggak ya, silahkan tenang sebentar sampai nanti materi hari ini selesai, oke? Nanti setelah itu boleh kok ngobrol apapun boleh, oke? Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ilahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini di Ramadan yang ke-16 kita masih sehat, masih diberikan kesempatan waktu untuk terus beribadah puasa dan banyak amalan-amalan yang insya Allah ketika amalan-amalan itu dilakukan di bulan Ramadan itu insya Allah akan berlipat-lipat pahalanya seperti itu, ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti, ya. Mbak Ena di sini sebagai pembawa acara, teman-teman, hari ini materinya spesial sekali. Mbak Ena dan panitia datangkan seorang Instagramer yang followernya luar biasa banget, jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya seputar tentang sosial mediaan, bagaimana manage sosial media itu biar bisa lebih berfungsi gitu ya. Jadi nggak cuma scroll mantan gitu ya di sosial media atau scroll di BTS gitu ya. Nanti bisa sosial medianya itu lebih bermanfaat seperti itu. Sudah siap belajar teman-teman? Sudah siap belajar teman-teman? Siap. Sudah siap Mas Imam? Ya, siap. Oke. Di sini Mbak Ida sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti ada tilawah, yang ketiga langsung acara inti, dan yang terakhir penutup. Dan lanjut buka bersama, ya. Karena sudah datang tadi, ya. Oke. Karena berhubung waktu sudah sore, kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Jumi. Monggo Mas Jumi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru shalih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala
معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-Allah kepada Rasulullah yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga dengan ayat Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan di acara kita hari ini. Teman-teman, sambil nunggu Mas Trendy, Ustaz Trendy ya. Ya Mas Trendy ya. Nanti teman-teman boleh menyiapkan beberapa pertanyaan, nanti bisa ditanyakan seputar tentang Instagram dan sosial media. Dia juga aktif juga di YouTube-nya sekolah ya Ustaz. Sudah bisa dimulai. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu materi kita hari ini. Judulnya apa? Ada yang tahu atau yang masih ingat? Oh iya, seorang Instagram, betul ya. Oke, karena waktu sudah cukup sore, ini langsung saja saya serahkan kepada Mas Trendy untuk mengisi acara pada sore hari ini. Kepada Mas Trendy, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Kok nggak pada pakai masker kenapa ini? Sudah bosan ya? Orang-orang berarti itu. Ini kebanyakan anak-anak muda semua ya. Yang masih sekolah juga mana? Angkat tangan yang masih sekolah atau masih sekolah semua? Yang sudah kerja ada mungkin? Satu, dua. Yang sudah berkeluarga belum ada ya? Belum ya? Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada panitia penyelenggara ya, yang sudah repot-repot mengundang saya yang bukan siapa-siapa ini. Ini kali keduanya saya mengisi tentang materi yang terkait tentang Instagram ya. Sebelumnya cuma saya baru datang ini karena hujan mungkin ya. Saya berharap lebih sedikit dari ini, gak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti takutnya malah diberhentikan, bahaya kan? Dan sekarang masih harus ada cara pakai masker. Kita lanjutkan aja ya. Sebelum nanti ke apa ini judulnya? Enaknya jadi seorang Instagramer ya. Sebelum itu saya mau tanya dulu atau mau perkenalan dulu, gak usah ya? Perkenalan dulu, basa-basi dulu ya kayak biasanya. Coba next mas. Nah, perkenalannya cukup ini aja ya. Ini nama saya Trendy. Nama asli ya. Jangan Iya. Itu nama asli dari orang tua. Namanya memang dari dulu Trendy ya. Kemudian akunnya @trendy. Jika ada yang sudah follow mungkin atau sudah tahu sebelumnya? Belum? Atau follow nggak sadar itu ternyata itu saya? Belum ada yang tahu ya berarti sama saya ya? Kecuali itu yang belakang ya, ada Ikin. Nah itu salah satu enaknya jadi Instagram dikenal sama orang. Nah itu nanti salah satu yang dia
Mas Ikin ini salah satu yang sudah follow saya dan murni perkenalannya dari Instagram. Nah, saya sebelumnya nggak kenal dia walaupun deket ya, sama-sama temanggung, tapi murni kenalnya dari Instagram. Itu salah satu enaknya juga. Tapi sebelumnya nanti saya jelaskan. Ini perkenalan dulu dari saya. Cukup ya perkenalannya, nggak perlu tahu lebih banyak kan, nanti boleh ditanyakan. Kalau pribadi nggak penting juga. Itu ya, cukup ya. Nah, sebelum masuk ke nanti enaknya jadi seorang Instagramer. Nah, ini kalian perlu tahu dulu tentang aplikasi ini. Semuanya di sini punya HP? Punya ya? Pasti punya. Anak sekarang nggak punya nggak mungkin. Android ya pastinya. HP-nya smartphone semua ya? Smartphone, terus apa? Sudah tahu aplikasi ini sebelumnya? Coba ada yang belum install ya? Coba apa? Mungkin ada yang belum pernah tahu atau belum pernah install aplikasi ini Instagram, ada? Ada? Berarti semuanya sudah install ya? Di HP-nya ini pada bawa HP ya? Boleh dikeluarin? HP-nya coba dikeluarkan. Yang bawah nggak apa-apa dikeluarkan. Nggak pamer, itu nggak pamer. Terus sekarang dilihat aplikasinya, apakah masih sama dengan yang tertera di depan sini? Beda ya? Sekarang apa? Aplikasinya gimana bentuknya? Warnanya pink ungu gitu ya. Terus ada kuningnya tengah gitu ya. Ada yang pernah dulu sebelum menjadi seperti itu, awal-awal Instagram ada logonya seperti ini. Apakah kalian sempat mengikuti yang seperti ini? Iya. Berarti sudah pengguna lama juga. Dulu kenal Instagram ini dari tahun berapa? 2015. Ada yang lebih sebelumnya lagi? Gak ada. Cuma Mbak ini. Siapa namanya Mbak? Arum. Nah, berarti ini termasuk pemakai atau pengguna lama Instagram. Yang lain? Yang baru-baru ini baru menggunakan Instagram coba. Angkat tangan. Yang baru install aplikasinya. Yang sekitar 1-2 tahun belakangan baru install aplikasinya. Ada? Atau semuanya? Semuanya? Tahu ya? Tahu Instagram ya? Tahu ya? Nah, sejarah dari Instagram sendiri boleh di next. Ya nggak enak kalau lihatnya belum. Biasanya sini. Nah, ini sejarah dari Instagram itu sendiri ya. Pada dasarnya Instagram itu adalah sebuah aplikasi layanan yang disediakan oleh Play Store atau Google Play Store yang fungsinya itu adalah untuk membagikan foto ya. Dulu awal-awal Instagram itu hanya untuk membagikan foto atau nge-share foto saja. Tidak bisa video, tidak bisa status dan apapun, cuma foto post. Nah, itu aja. Kemudian seiring waktu bertambah banyaknya pengguna aplikasi ini, kemudian bisa membuat ada statusnya. Kemudian ada bisa dikomentari, bisa di like, bisa dikomentari tersebut. Kemudian lama-lama tampilannya menjadi seperti Facebook. Tahu Facebook tidak? Tahu ya? Semuanya menggunakan Facebook ya. Nah, dulu sejarahnya saya juga mengikuti Instagram awal-awal itu tahun 2013. Kalian 2013 umurnya berapa kira-kira kebanyakan? SD ya. Oke, waduh, saya kelihatan tua sekali di sini. Saya 2013 itu sekitar kuliah semester 2 kalau nggak semester 3, masih ingat saya. Nah, dulu kenapa saya awal-awal menggunakan Instagram ini, karena saya pertama memang sudah bosan memakai medsos yang namanya Facebook, Twitter, dan apalagi itu? Ya itu kan dulu itu sebelum ada Instagram adalah Facebook dan Twitter. Nah, saya
bosan karena di Facebook pada waktu itu isinya semuanya status galau gitu kan, statusnya galau terus curhat, terus intinya status itu ya tulisan besar kecil anak-anak Allah itu masih tahu nggak atau kalian itu nah itu isinya itu semua, kemudian nggak ada yang menarik gitu. Kemudian saya beralih ke Twitter isinya sama gitu, orang marah-marah gitu isinya kan. Nah, tapi dari Instagram saya kenal Instagram ini salah satunya dari Twitter itu. Nah di Twitter saya nge-follow akun-akun kayak semacam artis-artis, kemudian orang-orang terkenal yang mereka sudah menggunakan Instagram terlebih dahulu. Sebelum di Android itu Instagram kan sudah dipasang di Apple atau iPhone ya. Nah itu mereka bisa posting kemudian disalurkan ke Twitter. Nah di Twitter saya lihat ada foto-foto yang bagus, kemudian kayak kalau kita foto terus ada bisa dibuat seperti dulu kan tahu kamera Polaroid yang instan. Nah itu kalau kita foto bisa kita langsung kita buat seperti modelnya foto zaman dahulu. Nah tone khas tone-nya, warnanya itu bisa kita ubah sedemikian yang kita inginkan. Itu salah satu dulu yang saya membuat tertarik pakai Instagram. Tanpa kamera yang bagus, tanpa modal yang besar, kita bisa membuat foto yang biasa itu menjadi lebih keren dilihat, lebih enak dilihat. Nah itulah saya kemudian coba cari-cari ini dari aplikasi apa gitu kan. Kemudian dari situ saya tahu ada aplikasi Instagram ini dari Twitter sebenarnya. Kemudian dulu sebelum itu saya masih pakai HP yang BlackBerry, tahu nggak kalian BB dulu itu. Nah, mungkin masih kecil juga masih ingat, masih bisa mengikuti lah. Dulu belum ada Android, belum ada yang sekarang semua pakai smartphone, belum ada, semuanya pakai BB dan Nokia dan itulah. Semuanya pakai BlackBerry semua. Di BlackBerry dulu di BB itu tidak ada layanan Instagram. Jadi saya klik di Twitter cuma kelihatan fotonya saja. Kalau mau daftar aplikasinya harus punya Android, harus punya HP yang basisnya Android, smartphone itu. Nah, waktu itu masih sedikit yang punya. Di kalangan kampus saya juga dulu, saya dulu kuliah di Salatiga, itu teman-teman yang lain juga belum ada yang pakai Android, HP yang HP seperti itu, seperti ini kan Android. Sekarang malah sudah jarang yang pakai BB lagi. Tapi pada waktu itu semuanya pakai BB semua. Nah, itulah salah satu yang saya awali dari teman-teman saya di Salatiga. Nah, saya harus punya Android. Harus punya Android biar bisa install ini aplikasi Instagram ini. Nah, saya kerjakan dulu setelah liburan kuliah itu biasanya ada waktu, dikasih waktu libur sampai setengah bulan, kadang 1 bulan ya saya buat kerja. Hasil kerja tersebut saya pakai untuk beli Android. HP pertama saya ya setelah BB yang ya sudah lumayan smartphone, HP pintar ya, bisa dibilang HP pintar. Samsung berapa gitu lupa saya. Setelah itu saya bisa install aplikasi ini Instagram. Setelah saya install aplikasi Instagram, saya mulai kenal nih. Nah, Instagram itu ternyata memang sekeren itu, bisa upload foto dengan tone atau warna-warna pilihan yang bisa kita pilih sendiri dan tidak usah ngedit istilahnya, gitu ya. Coba next mas. Nah ini penemu Instagram Kevin siapa namanya? Kelihatan ya? Kevin Sistom. Nah ini salah satu orang yang nanti nge-DM saya, yang langsung nge-email saya, terus kenapa followernya jadi banyak gitu kan. Itu follower saya tadi sudah dibilangin Mbak Endah, itu orang semua ya. Dulu bisa nyampe hampir 100k, tapi semakin turun. Nah itu orang semua, bukan. Saya nggak pernah beli follower, nggak pernah apapun pakai cara biar followernya naik, nggak pernah. Salah satunya nanti karena di follow atau di ini yang namanya CEO-nya, langsung CEO Instagram DM saya karena menjadi
semacam akun percontohan. Nah, gitu. Next aja mas. Nah, tadi lanjut ya. Nama Instagram itu berasal dari kata Insta dan Telegram. Insta itu kepanjangannya instan. Instan tahu ya artinya apa? Cepat saji ya. Instan ya kan, mie instan, mie cepat saji ya kan, cepat gitu, instan. Kemudian Telegram, tahu ya? Telegram apa? Bukan yang aplikasi itu, maksudnya Telegram dulu apa? Alat untuk mengirim kan? Nah, mengirim. Nah, itu dari kata inilah Instagram terbentuk. Nah, instan dan Telegram. Instan itu apa? Cepat saji. Nah, tandanya foto dari Instagram ini bisa langsung di-upload dengan gaya atau dengan warna yang kita inginkan, seperti itu, cepat saji. Sampai sekarang pun masih ada, kalau kalian buka aplikasinya ada pilihan-pilihan itu kan, kalian bisa pilih-pilih. Nah, ini fitur-fitur Instagram, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh ya, kalian sudah mungkin sudah lebih pintar dari saya. Ada apa? Fitur follower, kemudian fitur efek foto, judul foto, kemudian ada hashtag seperti itu. Lanjut. Nah, kalau nanti mungkin kalian ada yang nge-follow saya, kemudian scroll paling bawah itu saya pertama posting di Instagram itu tahun 2013. Yang kalian katanya masih SD tadi, ya kan? Nah, kebanyakan foto yang saya ambil seperti ini masih murni dari editan Instagram itu sendiri. Nah, seperti ini tampilannya dulu. Nah, ini apa? Saya dari kecil itu memang sudah suka dengan apa? Bukan fotografi, lebih suka dengan mengabadikan apa yang saya lihat, apa yang menurut saya menarik. Nah, itu saya ingin orang lain juga melihat apa yang saya lihat gitu. Makanya saya post, bukan karena semata-mata pengen pamer atau pengen. Kalau sekarang orang kan mungkin banyak selfie di post, dan mungkin dia pengen pamer juga nggak tahu kan. Kalau saya dulu mikirnya apa sesuatu yang menarik yang saya lihat, orang juga harus bisa melihat. Nah, inilah dengan cara seperti ini saya upload di Instagram. Ini awal-awal saya bermain Instagram, fotonya masih seperti ini, masih yang biasa, tapi ini murni dari aplikasi Instagram itu. Thanks mas. Nah, kemudian berlanjut waktu demi waktu. Nah, saya baru mulai belajar cara mengedit atau mengambil foto yang benar, ya kan? Karena dulu foto ya asal jepret gitu kan, nggak tahu angle, nggak tahu pencahayaan, nggak tahu warna yang bagus, waktu yang bagus untuk ngambil foto itu kapan, itu belum tahu. Seiring berjalannya waktu, nah kemampuan itu bisa saya asah dengan bantuan aplikasi Instagram itu tadi. Nah, hasil foto di tahun berikutnya sudah beda dengan hasil foto yang pertama tadi. Ini agak sudah lumayan bagus dari sisi pengambilan dan juga sisi waktunya. Kemudian next mas. Nah, ini sudah masih seperti ini awal-awal dulu. Next. Nah, setelah itu, nah ini foto apa ini? Foto kaki ya. Aneh ya. Ada yang pernah ngepost foto kaki sebenarnya? Pernah. Sebelum ini itu saya melihat kok apa yang like foto saya kok segitu saja, masih dalam tahapan puluhan yang like. Nah, saya cari ide, cari cara, terus cari referensi juga biar yang like itu banyak. Ternyata salah satu caranya foto like-nya banyak itu fotonya yang aneh gitu ya, yang aneh. Nah, salah satunya foto aneh seperti ini. Foto upload satu kaki kemudian backgroundnya laut. Ini maksudnya apa? Maksudnya pamer. Seperti ini. Saya coba dulu nyoba post foto seperti ini. Ternyata yang like lumayan, bisa meningkatkan like. Nah, dari situ saya berpikir lagi loh,
Kalau foto yang aneh bisa like-nya banyak. Nah, saya cari ide lagi foto-foto yang aneh. Contohnya lagi. Nah, foto tangan aja. Nah, seperti ini, like-nya juga lumayan. Next lagi mas. Nah, sekarang foto yang terbalik. Nah, ini juga like-nya lumayan. Bahkan dari puluhan ke ratusan. Nah, ini kan belum cuma berapa puluh. Nah, sekarang like-nya jadi 253 ratusan. Karena foto seperti ini bahan-bahannya asli, ya kan? Saya asli, cuman saya gabungkan, saya balik gitu ya. Jadi ini foto di apa Semarang namanya dulu ada Brown Canyon kalau ada yang tahu. Nah dulu saya kan masih kuliah di Salatiga, kalau ke Semarang dekat. Ini juga waktu puasa dulu ngabuburitnya ke sana. Nah ini salah satu foto yang mengawali saya banyak yang seperti ini. Kemudian saya semakin semangat lagi gimana cari cara agar orang menyukai foto saya dan orang itu bisa mungkin meniru atau bisa ikut berpartisipasi menggunakan foto yang berbeda seperti ini. Next mas. Nah, saya cari inspirasi lagi. Nah, seperti ini fotonya. Foto-foto yang mungkin kalian lihat aneh, nggak biasa, tapi ya inilah ciri dari seorang Instagram seperti ini. Biasanya yang dia post atau yang dia upload itu foto yang tidak biasa, tidak normal lah. Apa yang seperti orang-orang post. Nah, ini modelnya cuma satu, ada pohon satu, kemudian foto kaki, backgroundnya apa ini? Ada yang pernah tahu ini? Sikunder atau sikunder? Pernah ada yang ke sikunder dia? Nah, ada seperti itu. Nah, itu foto seperti itu. Waktunya. Nah, sampai di titik ini nanti kita bahas enaknya dari seorang Instagramer. Saya dikasih tanda seperti ini oleh Mas Kevin tadi yang punya Instagram ya. Kevin ya tadi yang namanya CEO-nya. Saya di DM seperti ini dikasih ucapan selamat Anda menjadi apa akun suggest atau akun yang direkomendasikan atau di namanya akun percontohan. Nah, di seluruh dunia itu dia membuat apa mencomot beberapa orang di beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, di negara Indonesia salah satunya saya yang termasuk orang yang beruntung dikasih seperti ini. Tidak semua orang di apa? Di Indonesia waktu itu cuma beberapa orang yang mendapatkan tanda seperti ini. Nah, setelah itu semakin hari follower saya naik. Ya kan? Nah, salah satu yang dari Instagram seperti itu. Follower saya naik bisa dari apa ribuan sampai puluhan ribu. Nah, semakin naik like-nya juga semakin naik gitu. Next mas. Nah, ini foto wisuda saya. Ada biasanya kalau orang wisuda fotonya sama keluarga gitu ya. Terus pakai toga gitu kan, pakai apa foto di studio gitu kan. Ini sebenarnya nggak penting juga. Ini foto lulusan saya cuma seperti ini. Setelah lulus saya lempar apa namanya itu? Apa namanya? Toga ya ke atas. Nah, itu foto seperti ini aja like-nya 1,368. Karena tadi setelah di suggest itu sebulan setelahnya saya lulus kuliah alhamdulillah. Nah, di bulan itu September 2015. Nah, itu apa like-nya segitu banyak bukan karena apa foto yang apa biasanya foto keluarga gitu ya. Cuma foto ya aneh mungkin ya menurut kalian ya. Tapi menurut saya ini saya lihat foto ini saya ingat ketika proses semua proses wisuda yang saya alami. Nah, itu salah satu setiap foto yang saya post itu tujuannya mengingatkan saya untuk momen yang pada waktu itu terjadi. Nah, itu salah satu kenapa saya nge-post foto. Tujuannya tidak lain, nah cuma itu. Tadi foto-foto yang sebelumnya itu juga menceritakan cerita pada waktu itu dan saya masih ingat ketika lihat foto ini. Nah, saya masih bisa masuk lagi ke semacam ke bernostalgia gitu. Nah, itulah kenapa saya post foto gitu. Nah, setelah itu ini sudah masuk ke enaknya jadi Instagramer ya. Tahun berikutnya di Temanggung sudah banyak yang mengikuti atau
beraplikasi Instagram tadi. Kemudian Instagram setiap tahunnya mengadakan namanya WWIM. WWIM. Ada yang pernah dengar atau sempat dengar kata-kata ini? Barusan ya. Nah, ini istilah WWIM ini kepanjangannya Worldwide Instamit. Worldwide Instamit itu ketemunya sesama pengguna Instagram di seluruh dunia di tempat mereka masing-masing. Nah, ini dulu tahun pertama di Temanggung yang bisa saya kumpulkan adalah cuma segini orangnya, karena masih sedikit memang tahun 2015-an itu. Nah, di kota-kota besar mungkin lebih banyak, di Jogja, Semarang, Jakarta itu lebih banyak 2 sampai 3 kali lipatnya ini. Tapi di Temanggung ini pertama kali. Nah, salah satu enaknya yang pertama jadi Instagramer adalah mempunyai koneksi dengan orang-orang yang sebelumnya kita tidak kenal, ya, mempunyai sahabat baru, mempunyai pertemanan baru yang sehobi bisa, yang sepemahaman bisa, yang seumuran juga bisa. Nah, itulah enaknya yang pertama. Yang selanjutnya coba. Nah, ini tahun keduanya, semakin banyak orang yang tahu Instagram, semakin banyak yang bisa saya kumpulkan. Nah, ini tahun kedua WWIM Worldwide Instamit, dan dalam naungan Instamit Indonesia. Selanjutnya Mas. Nah, kemudian di tahun berikutnya saya di endorse ya, kalau istilahnya sekarang. Tahun berikutnya setelah saya bermain Instagram cukup lama dan cukup sering, nah saya di endorse bukan sembarangan brand, yaitu ada yang tahu apa brand ini? Brand Dewi, tahu ya? Ini asli bukan palsu ya. Langsung CEO-nya juga yang email saya suruh mempromosikan jam mereka, Daniel Wellington. Nah, ini pertama kali saya mendapatkan endorse dari bermain Instagram ini. Nah, enaknya ya kedua ini dapat endorsan gitu ya. Nah, endorsan. Setelah ini nanti ternyata membuka peluang saya untuk mendapatkan endorsan yang lain. Coba next Mas. Kebanyakan, nah lagi. Nah, kebanyakan ada tas, ada jam, ada perhiasan. Biasanya lebih banyak lagi ya, mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini. Ada produk, biasanya produk-produk memang yang sehari-hari kita pakai gitu ya. Bukan, kalau biasanya mungkin dulu orang banyak juga yang nawari saya makanan, minuman, tapi saya tolak. Saya sulit untuk memfoto makanan atau minuman karena tidak masuk dengan kriteria saya gitu kan. Biasanya yang saya terima cuma paling yaitu tas, sepatu, yang barang-barang yang bisa kita pakai gitu. Backpack dulu. Nah, itu enaknya yang keberapa ya, mendapatkan endorsan tadi dari hasil bermain Instagram. Kemudian setelah itu back lagi Mas dulu. Nah, back. Nah, saya belajar setelah mendapatkan enaknya yang kesekian itu, mendapatkan endorsan, dan saya harus mempromosikan. Jadi beban bermain Instagram itu lebih sedikit ada tuntutan ya, karena harus mempromosikan barang itu harus laku dan orang harus tertarik. Nah, makanya saya belajar juga tentang ngedit warna foto. Ini 1 menit lagi katanya. Berarti nanti langsung ditutup atau bisa dilanjut? Oh gitu. Ya. Nah, saya setelah tahu enaknya itu, nah saya belajar lagi. Salah satu enaknya bermain Instagram ya, yang selanjutnya adalah kita bisa mengasah kemampuan kita sendiri melalui aplikasi tersebut tanpa disuruh orang, tanpa tuntutan apapun. Karena kita sudah suka dengan aplikasi tersebut, kita bisa meningkatkan kemampuan kita sendiri melalui Instagram tadi. Saya belajar jadi bisa tahu cara mengedit foto yang benar, cara membuat tone yang enak dilihat orang seperti itu. Gimana? Ayo, silakan. Bisa melingkar? Matiin ya.